Seorang pekerja keras dan sukses di bidang perkebunan sawit. Bapak Supratman merupakan seorang pekerja yang rajin. Bapak Supratman lahir pada tanggal 4 Oktober 1977 di Desa Dusun Baru. Bapak Supratman merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Sejak dari taman SMA, beliau telah mencari pekerjaan di berbagai tempat. Pada suatu hari, beliau melamar pekerjaan di satu tempat yang bernama PT Agri Andalas. Pada saat itu, dia membawa berkas-berkas penting seperti ijazah, SMA, SMP, dan SD. Beberapa hari kemudian, beliau diterima di PT tersebut. Bapak Supratman mengawali pekerjaannya pada tahun 1959. Saat itu, beliau menanam benih sawit yang masih berukuran kecil. Hari demi hari tidak terasa, beliau menanam benih sawit sudah banyak sekali. Kemudian, sesudah menanam benih tersebut, Bapak Supratman memberikan pupuk supaya pertumbuhan sawit lebih cepat. Pada tahun 2002, Bapak Supratman diangkat jabatannya jadi karyawan biasa menjadi pemimpin rombongan. Tentu saja, Bapak Supratman merasa bahagia karena dia telah berusaha untuk menaikkan jabatannya. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2008, Bapak Supratman diangkat jabatannya menjadi karyawan tetap atau menjadi pengawas. Tentu saja Bapak Supratman telah lama bekerja di PT tersebut dari tahun 1990 sampai sekarang. Beliau telah melewati berbagai rintangan di dalam pekerjaannya, tetapi beliau menghadapinya dengan sabar dan ikhlas. Dari cerita Bapak Supratman kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa kalau kita mau sukses dalam bekerja, kita harus selalu berusaha dan tidak boleh menyerah. Kakekku seorang veteran. Abdul Rahab lahir di Pinang Jawa, Bengkulu Selatan, 1 Januari 1926. Ia telah berjuang merebut kemerdekaan dari para penjajah dengan menggunakan bambu runcing. Ia telah mempertaruhkan nyawanya demi kemerdekaan Indonesia. Hal yang telah dilakukannya tentu saja tidak mudah. Perlu strategi yang tepat agar tidak ketahuan oleh musuhnya. Di usia 17 tahun, ia merantau ke pagar alam ke tempat pamannya. Ia ikut berjuang melawan para penjajah di Prabu Muli, Palembang. Sesudah 1 minggu orang tuanya meninggal, ia baru pulang dari medan pertempuran. Ia menerima surat petikan dari Menteri Pertahanan, Keamanan atau Panglima Angkatan Bersenjata. Surat petikan dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 12 bulan 3 1982. Ia menerima gelar veteran pejuang kemerdekaan Indonesia. Di usia 40 tahun, ia menjadi guru seni bela diri Kuntau di daerah Bengkulu Selatan, dan ia juga mengajarkan tari silat pedang 2 kepada anak-anak muridnya. Wise Mailan merupakan guru kimia di Madrasah Aliyah Muslim Cendikia, Bengkulu Tengah. Beliau lahir di Desa Lagan, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah, pada tanggal 12 Mei 1995. Ia merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ibunya bernama Ancayati dan ayahnya bernama Abu Mustafa. Wise memiliki keinginan sendiri untuk mendalami perguruan tinggi dengan jurusan kimia, dan kini Wise telah mendapatkan gelar yang ia inginkan, yaitu Wise Mailan SPD. Selain menjadi guru di Madrasah Aliyah Muslim Cendikia, Wise juga menjadi guru les di tempat tinggalnya. Wise kuliah di Universitas Bengkulu atau yang sering disebut UNIP selama 4 tahun dengan beasiswa bidik misi. Wise pernah membimbing anak muridnya untuk mengikuti KSM tingkat kabupaten, sehingga Wise mendapat piagam penghargaan bimbing anak KSM tingkat kabupaten dan mendapatkan juara 1. Ketika SD, Wise pernah mengikuti ajang perlombaan PKN tingkat kabupaten dan meraih juara pertama, dan selalu menjadi juara kelas, dan mendapatkan juara umum di SMA-nya, yakni SMA 1 Bengkulu Tengah.
Sulastri Z, yang dikenal dengan panggilan Liza ini merupakan guru di sekolah Yayasan MA Muslim Cendekia dan MTS Muslim Cendekia. Ia adalah seorang guru yang mengajarkan sebuah pelajaran IPS atau bisa disebut dengan ilmu pengetahuan sosial. Ia dinilai berjasa dalam mengembangkan dan meningkatkan sejarah yang beliau tahu kepada murid-muridnya. Beliau pernah mengikuti kompetisi nasional dan bahkan beliau menjadi pendamping KSM nasional. Beliau memiliki gelar yakni Liza Sulastri Z, SPD, GR. Beliau memiliki nilai pendidikan yang sangat bagus. Pengingatan beliau begitu bagus dan bahkan beliau juga pintar dalam pelajaran geografi. Liza Sulastri Z, kelahiran 30 Januari 1992. Ia merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Ibunya yang bernama Susilawati dan ayahnya bernama Zamzam. Beliau tamatan dari Universitas Profesor Dr. Hazirin SH dan juga melanjutkan di Universitas Malang. Beliau semasa belajar di Universitas Profesor Dr. Hazirin SH sampai dengan S1 dan selesai belajar pada tahun 2013. Umur beliau sekarang 30 tahun. Beliau tinggal di Jalan Marawan RT 28 RW 27 059 Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Winda Puspasari, seorang guru matematika. Winda Puspasari atau yang kerap disapa Winda ini merupakan guru matematika. Beliau lahir di Bengkulu 26 April 1989. Ia merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Ibunya bernama Yusra Nelly dan ayahnya bernama Jahri Ishak. Beliau mengajar matematika di salah satu yayasan di Kabupaten Bengkulu Tengah, yakni Yayasan MA dan MTS Muslim Cendekia. Beliau juga pernah meraih gelar sarjana pendidikan atau SPD di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, jurusan matematika pada tahun 2011. Dan mulai berkeluarga pada tahun 2016 dan mempunyai 1 anak laki-laki yang bernama Syati Rayansa. Selain meraih gelar sarjana pendidikan di UMB, beliau juga pernah mengikuti Olimpiade Fisika seprovinsi pada tahun 2006. Pada tahun 2010, beliau juga pernah menjadi finalis Putri Indonesia tingkat provinsi untuk mewakili Bengkulu Tengah. Pada tahun 2009, beliau mulai mengajar di Yayasan MA dan MTS Muslim Cendekia hingga kini. Menjadi ketua teater pada masa SMA, selalu mendapatkan juara 1 saat tampil drama komedi, dan beliau pernah bersekolah di SMA 1 Bengkulu pada tahun 2004 sampai 2007. Banyak siswa-siswi yang senang dengan beliau, karena cara mengajar beliau yang berbeda dari guru yang lain. Cara pengajarannya yang terbilang asik dan materi yang disampaikan atau dijelaskan pun lebih mudah dipahami oleh para siswa-siswi. Tidak hanya cara pengajarannya saja yang disukai, tetapi sikap tegasnya pun disukai oleh siswa-siswi. Dengan sikap tegasnya itu mampu membuat siswa-siswi menaati peraturannya dan mulai disiplin akan segala hal. Siswa-siswi pun sangat kagum atas kepandaian beliau di dalam bidang matematika. Setiap penjelasan, beliau selalu ada cara untuk merubah materi yang sulit menjadi lebih mudah untuk dipahami oleh siswa-siswi. Siapa yang tidak kenal dengan Fatmawati? Fatmawati adalah istri dari Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Fatmawati yang bernama asli Fatimah. Ia lahir di Bengkulu 5 Februari 1923 dan meninggal di Kuala Lumpur, Malaysia, tanggal 14 Mei 1980 pada umur 57 tahun. Fatmawati menjadi ibu negara Indonesia
pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967 dan merupakan istri ketiga dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Ia juga dikenal akan jasanya dalam menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang turut dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Pemerintah Indonesia memberi gelar pahlawan nasional kepada Fatmawati pada 4 November 2000 dengan dikeluarkannya Kepres nomor 118 TK 2000. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. Profesor Dr. Hazairin lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 28 November 1906. Beliau adalah menteri dalam kabinet Ali Sastroamidjojo. Hazairin kecil mengawali pendidikannya di Bengkulu di sebuah sekolah bernama Hollands Inlands School atau HIS. Tamat pada tahun 1920. Setamat dari HIS, kemudian Hazairin melanjutkan pendidikannya ke MULO atau Min Udbrid Leger Onderwijs di Padang dan tamat pada tahun 1924. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke AMS atau Alge Middelbare School di Bandung pada tahun 1927. Selanjutnya, Hazairin melanjutkan studi di RSH atau Rechtskundische Hogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum Adat di Batavia. Jurusan Hukum Adat juga telah melahirkan sejumlah nama besar seperti Mr. Muhammad Yamin, Mr. Muhammad Rum, dan Kasman Singodimedjo. Selama 8 tahun, Hazairin bekerja keras mendalami bidang hukum adat. Ia berhasil meraih gelar Mr. Inderrechten atau MR pada tahun 1935. Selanjutnya, ia mendapatkan tawaran untuk melakukan penelitian mengenai hukum adat Rejang, yaitu salah satu provinsi di Bengkulu. Atas bimbingan B. Terhar, seorang pakar hukum adat yang terkenal di masa itu, ia melakukan penelitian sebagai syarat untuk meraih gelar doktor dalam bidang hukum adat. Dalam waktu 3 bulan, Hazairin berhasil menyelesaikan penelitiannya dan menjadi disertasi doktornya yang diberi judul De Rejang. Karya inilah yang menghantarkannya sebagai pakar hukum adat dan satu-satunya doktor pribumi. Hazairin mulai melanjutkan karirnya di beberapa instansi. Pada tahun 1935 hingga tahun 1938, Hazairin menjabat sebagai asisten dosen pada Sekolah Tinggi Hukum. Hazairin dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang taat beragama. Ayahnya bernama Zakaria Bahri dan ibunya bernama Aminah. Sedangkan kakek Hazairin bernama Ahmad Bakar. Ayahnya merupakan seorang guru, sedangkan kakeknya, Ahmad Bakar, adalah seorang ulama. Dari kedua orang tersebut, Hazairin mendapat dasar pelajaran ilmu agama. Kartika Chandra Kirana Hadi. Kartika Chandra Kirana Hadi, seorang mahasiswi sekaligus pembina ekskul tari di Yayasan Muslim Cendekia. Kartika Chandra Kirana Hadi, yang kerap dipanggil dengan Rana. Beliau lahir pada tanggal 17 Januari 2002 di Tabalagan. Beliau dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Emi Susanti dan ayahnya yang bernama Kastaman Hadi. Beliau merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Dia bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah dan melanjutkan ke MTS Muslim Cendekia. Selanjutnya di MA Muslim Cendekia dan saat ini dia sebagai mahasiswi di UINFAS Kota Bengkulu. Beliau merupakan siswa yang berprestasi dari Madrasah Ibtidaiyah sampai sekarang, baik di bidang seni, umum maupun keagamaan.
Di antaranya di bidang kesenian, juara 2 Lomba Tari Kreasi tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2018. Di bidang umum, beliau meraih harapan kedua Kimia Terintegrasi tingkat Kabupaten dalam kompetisi Sains Madrasah tahun 2019 dan juara 1 umum dari MTS hingga MA berturut-turut. Tujuan dari teks biografi sendiri adalah untuk memberikan sebuah motivasi hidup seseorang dari mulai perjuangan menggapai cita-cita, keberhasilan, kegagalan, dan kisah hidup lainnya. Itulah teks biografi dari saya. Thanks for watching. Almarhum Haji Zainani bin almarhum Haji Sa'ab. Ia lahir pada tanggal 14 Juni 1963. Ia wafat pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020. Sejak kecil, ia sudah membantu ayahnya untuk menyadap kebun karet. Walaupun pendidikannya hanya sebatas SD, ia dapat menghidupkan keluarganya. Ia seorang yang dermawan, baik dalam membantu pembangunan masjid, berinfak, membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi penengah dalam menyelesaikan masalah di masyarakat, memiliki ide-ide yang cemerlang, seperti pengadaan tanah pasar, membangun ekonomi masjid melalui ternak sapi. Semasa hidupnya, ia mendirikan masjid yang bernama Masjid Baitul Jannah. Selain itu, ia juga mendirikan satu yayasan yang terbagi menjadi dua, yaitu Madrasah Alia Muslim Cendikia dan Madrasah Sanawiyah Muslim Cendikia. Ibu Heni Puspitasari. Ibu merupakan malaikat tak bersayap. Ibu dikenal dengan orang yang sangat berjasa dalam hidup anak-anaknya. Ibuku lahir di Sukaraja pada tanggal 19 Agustus 1985. Bagiku, beliau adalah seorang wanita yang cantik, periang, penyabar, dan bekerja keras demi keluarganya. Ibuku bekerja sebagai ibu rumah tangga biasa yang pekerjaannya mengurus rumah dan keluarga. Ibuku bukanlah orang yang mudah mengeluh ataupun putus asa, melainkan orang yang bekerja keras dan ingin berusaha lebih baik ke depannya. Mungkin ibuku hanya sebagai ibu rumah tangga biasa yang pekerjaannya itu-itu saja, dan orang-orang menganggap pekerjaan itu dengan mudah. Menjadi ibu rumah tangga bukanlah pekerjaan yang mudah, melainkan sedikit berat. Namun, ibuku bisa melakukan itu semua dengan sabar dan ikhlas. Ibuku merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Ayahnya bernama Ngadiman dan ibunya bernama Siti Hasanah. Ibuku menikah pada tanggal 15 Desember 2007 dengan seorang laki-laki yang bernama Zulfikri yang sekarang menjadi ayahku. Ibu dan ayahku telah dikaruniai 2 orang anak, yakni 1 perempuan dan 1 laki-laki. Dahulu ibuku sekolah di SDN 5 Nakau. Beliau sering mendapatkan prestasi di sekolahnya. Beliau sering mendapatkan juara 1, 2, dan 3, sehingga mendapatkan beasiswa dari sekolahnya. Setelah SD, ibuku melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Kemang Sri. Walaupun ibuku hanya tamatan SMP, tetapi ibuku sering masuk 10 besar di kelasnya. Dan ibuku pernah menjadi pemimpin di kelompok Rabana. Ayahku yang bernama Nanang Sujiman seorang ayah yang hebat bagi keluarganya. Ia lahir pada tahun 11 Desember 1983. Ayahku merantau dari Lampung ke Bengkulu dan menetap untuk tinggal di sana. Ayahku pun menetap dan menikah dengan ibu saya yang bernama Heli Hartati. Ayahku menikah pada tahun 18 Desember 2007. Ayahku merupakan seorang pekerja keras untuk menghidupi keluarganya.
Ayahku bekerja di Tol Bengkulu dan sampai sekarang ayahku menetap dan mencari nafkah dengan bekerja di Tol Bengkulu. Ayahku juga seorang penghobi peternak lebah madu yang diternak di belakang rumah. Madu itu pun bisa dipanen dan dikonsumsi ketika panen tiba. Petani Zamhari, yang dikenal dengan sebutan Cam, mampu menyekolahkan anaknya, walaupun cuma petani karet. Ia dinilai berjasa dalam mengembangkan kebun karet dan pengembala kerbau. Sejak kecil, ia sudah bekerja dan tidak bersekolah, sebab dia sudah tidak tinggal bersama orang tuanya. Dia tinggal bersama kakek dan neneknya dikarenakan orang tuanya sudah bercerai. Beliau sejak kecil terbiasa hidup mandiri dengan kedua kakek dan neneknya. Karena beliau hanya bekerja sebagai petani karet, sawah, dan pengembala kerbau. Dengan kerja keras beliau di desa, beliau mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga menjadi seorang sarjana. Prinsip beliau hidup, setiap manusia butuh proses, yang tadinya dari nol hingga sukses seperti sekarang. Motivasi beliau tetaplah semangat selagi masih muda. Tidak pernah malu dengan apa yang kamu kerjakan, selagi kerjaan itu masih halal. Pak Zamhari lahir di Tabalagan, 10 September 1969. Ia merupakan anak tunggal, ibunya yang bernama Indun dan ayahnya bernama Zulkarnain. Bapak Zamhari hanya mampu bersekolah sampai SD, itu saja tidak tamat. Tetapi siapa sangka dia bisa menyekolahkan 3 anaknya sampai sarjana. 2 guru yang bernama Misyanti dan Rika Eryani, dan 1 apoteker yang bernama Deli Mariani. Walaupun anaknya sudah menyelesaikan pendidikannya, tetapi dia tetap semangat dalam bekerja. Baik, itulah tadi video dari saya. Oktavia Eka Dewi Citrasari, seorang bidan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Dwi Sari, Lubuk Linggau. Oktavia Eka Dewi Citrasari, atau kerap dipanggil Okta ini, adalah seorang bidan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Dwi Sari, Lubuk Linggau. Ia ramah kepada semua orang, terutama pada pasiennya, dan ia sangat pekerja keras untuk keluarganya. Okta menjadi salah satu siswi MAN 2 Kota Bengkulu pada 2005. Okta pernah mendapatkan penghargaan pada tahun 2008 Lomba Tartil Al-Quran Harapan 3 dan ia meraih kemenangan Tarko Tarian Komando di MAN 2 Kota Bengkulu. Pada 15 Mei 2010, Okta dinyatakan lulus dari MAN 2 Kota Bengkulu. Lalu Okta pergi ke Jawa Timur untuk melanjutkan pendidikan perguruan tingginya di Universitas Muhammadiyah Jember. Ia awalnya mengambil Fakultas Ekonomi, program studi manajemen, tetapi setelah 1 tahun lamanya di Jawa Timur, Okta memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di Bengkulu. Kemudian pada tahun 2012, Okta mengambil Fakultas Perguruan Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Tri Mandiri Sakti Bengkulu. Dan 2014, ia lulus dengan nama gelarnya, Oktavia Eka Dewi Citrasari, AMDKEP. Okta lahir di Bengkulu, Desa Air Kemuning, 9 Oktober 1991. Ibunya bernama Sasmi dan ayahnya bernama Buhari. Okta adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Kedua orang tuanya memberi nama Oktavia Eka Dewi Citrasari, tetapi karena ada kesalahan di ijazah, maka namanya diganti. Awalnya tidak masalah, tapi ternyata menjadi masalah. Maka pada tahun 2015, ia mengganti namanya menjadi Oktavia Eka CDS. Dan pada tahun yang sama, pada tanggal 14 Februari, ia menjadi istri sah dari seorang laki-laki yang bernama Ramanda Dwi Putra dengan nama panggilan yaitu Ramon. Mereka dikaruniai anak pertama berjenis kelamin perempuan pada 2 Agustus 2017 yang mereka beri nama Alesa Jannatul Naim. Okta pernah bekerja di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Lubuk Linggau di bagian poli kandungan rawat jalan pada 2019, tetapi ia mengundurkan diri karena alasan pribadi.
Tetapi pada tahun 2021, ia mulai bekerja di Rumah Sakit Ibu dan Anak Dwi Sari, Lubuk Linggau, di bagian rawat inap bidan pelaksana sampai sekarang. Okta dan Ramon mempunyai anak kedua berjenis kelamin laki-laki pada 29 Agustus 2022 yang diberi nama Ahmad Ardia Vandega. Alessa dan Vandega adalah keponakanku yang sangat lucu, imut, dan sangat-sangat aku sayangi. Assalamualaikum semuanya. Bapak Firdaus lahir di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Talang 4, Kabupaten Bengkulu Tengah, pada tanggal 3 Februari 1987. Beliau merupakan anak ketiga dari berlima bersaudara. 1 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan, yang dimana saudara laki-lakinya bernama N. Sapri dan saudara perempuannya yang bernama Sidarti, Hendiana, dan Sriani. Ibunya yang bernama Ramani dan ayahnya bernama Ansar M. Bapak Firdaus memiliki keinginan sendiri untuk belajar ilmu agama. Beliau kuliah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno di Kota Bengkulu selama 4 tahun dan lulus pada tanggal 8 Maret tahun 2014. Bapak Firdaus pertama kali bekerja menjadi seorang guru honor di bidang agama di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda, Kota Bengkulu, pada tanggal 18 Mei tahun 2014. Pada tanggal 13 Desember tahun 2015, Bapak Firdaus menikah dengan seorang perempuan yang bernama Herlina Sari Siregar. Kurang lebih dari 5 tahun Bapak Firdaus mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda. Beliau pindah mengajar di Mambaul Quran Yayasan Ar-Rahman Kepahyang pada tanggal 28 Juni tahun 2019. Mambaul Quran Yayasan Ar-Rahman terletak di Desa Pematang Dono, Kecamatan Kebawetan, Kabupaten Kepahyang. Bapak Firdaus adalah seorang kepala sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Ar-Rahman. Sejak itu, Bapak Firdaus belajar dan mengajar tentang agama sehingga menjadi orang yang sukses dan terpandang. Itulah tadi presentasi dari saya tentang teks biografi. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibuku yang bernama Harmita, yang lahir pada tanggal 5 Mei 1976. Beliau sekolah di Pagar Alam sekitar 3 tahun sebelum akhirnya pindah ke Kepahyang karena ikut orang tua. Ibuku sekolah hanya sampai tamat SMA, karena pada saat itu kakekku tidak memiliki cukup uang untuk ibuku kuliah. Sejak putus sekolah, ibuku berkebun dan ia mencari uang sendiri. Ia melakukan pekerjaan apapun yang dia bisa untuk menafkahi adik-adiknya. Karena pada saat itu, kakekku, yaitu ayahnya, meninggalkan nenekku, dan di saat itu lah ibuku mulai berpikir untuk mencari uang, melihat adik-adiknya yang masih kecil, melihat ibunya yang sudah mulai tua. Namun di balik itu semua, ibuku memiliki semangat yang besar dan ibuku tidak berputus asa sampai pada akhirnya ibuku menemukan pujaan hatinya, yaitu ayahku, dan memiliki anak yang bernama Indah, yaitu adalah aku sendiri. Pada akhirnya, dia bisa menjalani semua cobaannya di masa sekolah dengan hati yang ikhlas dan tabah, dan sekarang hidup bersama keluarga yang bahagia.